Tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Selain kau, tiada yang lain ada bagiku di surga. Selain kau, tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Selain kau, tiada yang lain ada bagiku di surga. Selain kau, tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Oh Tuhan, Engkaulah Yesus, Engkaulah Tuhan. Shalom Bapak Ibu, Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali bisa bertemu kembali dalam ibadah temangan minggu kita pada kali ini. Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, saya mengajak kita semua bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur pada kesempatan kali ini kembali kami boleh diberi anugerah oleh Tuhan untuk kami bisa datang bersama-sama kepada Tuhan, bersekutu di dalam Tuhan dan bahkan belajar kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan mengurapi setiap kami tanpa terkecuali, supaya kami boleh belajar bersama-sama, dan biarlah firman-Mu terus menjadi bekal bagi kami dalam menjalani hidup ini, melayani Tuhan dan mengiring Tuhan. Sekali lagi Tuhan, urapi setiap kami, khususnya hamba-Mu. Kami berdoa dan bersyukur, demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Seperti yang kita ketahui Bapak Ibu, di dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa ini, maka kita dengan mudah menemukan dan bahkan dengan mudah mengalami yang namanya penderitaan Bapak Ibu.
Nah, namun bukan berarti penderitaan yang dengan mudah kita temukan, bahkan dengan mudah kita mengalami penderitaan itu, maka penderitaan itu bisa dihadapi dengan gampang atau dengan mudah kita bisa menghadapi penderitaan itu. Karena pada dasarnya atau pada umumnya, setiap kita, tidak ada seorang pun yang dengan sengaja mau menderita. Karena setiap kita akan berusaha menghindari penderitaan, Bapak Ibu. Karena itu, ketika penderitaan datang, ketika pergumulan datang, atau persoalan datang, ada beberapa orang yang merespon penderitaan dengan cara yang keliru, Bapak Ibu. Nah, apa saja cara yang keliru itu? Yang pertama, ada orang yang meresponi penderitaan dengan melarikan diri. Jadi, ada yang melarikan diri ketika menghadapi sebuah penderitaan. Bahkan ada dalam sebuah keluarga mungkin, dalam sebuah bersosial, ketika mereka bertemu dengan penderitaan, mereka memilih kabur. Bahkan ada juga yang lebih ekstrim, mereka lebih memilih mengakhiri hidup. Jadi ada yang melarikan diri dari penderitaan. Tapi ada juga yang mengingkari penderitaan atau menyangkali penderitaan. Jadi mereka ini yang ketika penderitaan datang, persoalan datang, mereka mengingkari atau menyangkali apa yang mereka sedang alami. Mereka punya kata kunci, Bapak Ibu. Kalau dalam bahasa Jawa itu, aku rapopo. Ditanya, gimana kabarnya? Keluarga semua sehat? Aku rapopo. Baik, sehat semua, sehat-sehat. Padahal kalau ditilik secara dalam, mungkin mereka sedang ada masalah. Mungkin dalam keluarga, dalam bersosial, mungkin tekanan hidup membuat mereka depresi. Tapi ketika ditanya, aku rapopo. I'm fine, aku baik-baik saja. Mereka berusaha mengingkari atau menyangkali penderitaan. Namun ada juga Bapak Ibu, selain melarikan diri dan mengingkari, ada juga orang-orang yang ketika penderitaan datang, justru menyalahkan, selalu menyalahkan, maksud saya seperti itu Bapak Ibu. Salah satunya mungkin ketika penderitaan datang, ada orang yang menyalahkan diri sendiri. Kok aku bisa begini ya? Kenapa? Disalahkan diri sendiri sampai terpuruk. Lalu ada orang yang menyalahkan orang lain. Ada juga yang menyalahkan keadaan. Bahkan Bapak Ibu, ketika persoalan datang, ada orang-orang yang berani menyalahkan Tuhan. Kenapa kok begini Tuhan? Kenapa kok begitu? Kenapa aku lahir di sini? Kenapa kok tidak begitu-begitu? Seolah-olah kita pandai untuk mengatur diri kita yang terbaik itu seperti apa, Bapak Ibu. Nah, kali ini saya mengajak kita semua belajar sesuatu, Bapak Ibu, bagaimana meresponi penderitaan secara tepat. Sebagaimana Tuhan Yesus Kristus meresponi sebuah penderitaan dan menang atasnya, Bapak Ibu. Nah, renungan kali ini saya beri tema, Bapak Ibu, meneladani Dia, Yesus Kristus, yang tahan menanggung penderitaan. Ayat bacaannya saya ambil dari 1 Petrus 2, Bapak Ibu, 1 Petrus 2 ayat 21 sampai 23. Saya akan bacakan untuk kita semua. 1 Petrus pasal 2 ayat 21 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu daya tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Amin, Bapak Ibu. Surat 1 Petrus ini ditujukan kepada orang-orang Kristen yang waktu itu sedang ada dalam perantauan. Jadi orang-orang Kristen yang merantau, yang tersebar di daerah Asia Kecil, di daerah Pontus, Galatia, Kapadokia, dan di Bitinia, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa baca di 1 Petrus pasal 1, Bapak Ibu. Nah, sebagai kaum minoritas, karena mereka pendatang, Bapak Ibu, mereka seringkali mengalami tekanan, mengalami penderitaan dari pemerintah setempat atau dari orang-orang di sekitar yang tidak mengenal Allah, Bapak Ibu. Nah, dalam surat 1 Petrus ini, secara realistis, Bapak Ibu, Petrus mengungkapkan bahwa menjadi seorang Kristen, menjadi pengikut Kristus,
itu tidak imun, tidak terlepas dari yang namanya penderitaan. Jadi, dalam surat ini Petrus memberikan sebuah realita kehidupan bahwa ketika mengikut Kristus, itu penderitaan juga datang. Karena kalau ditanya, siapa yang tidak pernah mengalami penderitaan? Siapa yang tidak pernah mengalami putus asa? Siapa yang tidak pernah mengalami masalah dalam hidup ini? Setiap kita punya persoalan kita masing-masing, setiap kita punya pergumulan kita masing-masing, bahkan setiap kita mengalami penderitaan kita masing-masing. Dan kadang Bapak Ibu, melalui persoalan, pergumulan, penderitaan yang kita alami, itu bisa membuat kita begitu tertekan dan bersusah hati, bahkan mengalami yang namanya ketakutan. Nah, melalui surat ini, Petrus berusaha menghibur mereka, Bapak Ibu, yang sedang ada di perantauan, dan juga kepada kita saat ini, Bapak Ibu. Tetapi penghiburan yang Petrus tawarkan, Bapak Ibu, berbeda dengan yang orang-orang dunia tawarkan, Bapak Ibu. Pada umumnya seperti itu. Pada orang dunia pasti memberikan sesuatu yang, oh, kalau ikut saya pasti berhasil, dan lain sebagainya. Tapi ketika Petrus ngomong begini, dia berkata, di ayat 21 tadi dikatakan, sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu, dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Untuk itulah kamu dipanggil. Petrus ngomong seperti itu. Untuk apa dipanggil, Bapak Ibu? Untuk itulah itu yang seperti apa? Mau nggak mau kita harus baca di ayat sebelumnya. Saya kutip di sini, dipanggil untuk apa, Bapak Ibu? Kalau kita baca di ayat 19 dan 20, kita akan tahu dipanggil untuk apa. Saya akan bacakan 1 Petrus pasal 2 ayat 19, demikian firman Tuhan. Sebab adalah kasih karunia, jika seorang karena dengan sadar akan kehendak Allah, menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena itu Bapak Ibu, ternyata di sini orang-orang pada waktu itu Petrus memberitahu bahwa mereka dipanggil untuk menderita di dalam Kristus, menderita di dalam kebenaran. Dan kita dinasihati Bapak Ibu untuk belajar dari penderitaan yang Kristus alami, meneladani, karena Kristus sudah meninggalkan jejak bagi kita yang bisa kita ikuti, Bapak Ibu. Nah, kalau kita perhatikan tadi, kita diajak untuk mengikuti jejak Kristus yang tahan menderita. Jadi kita dipanggil, atau orang-orang pada waktu itu, Petrus ingin memberitahu bahwa mereka dipanggil untuk menderita bagi kebenaran. Nah, apa yang Petrus sampaikan ini berbeda dengan pola pikirnya yang dahulu, Bapak Ibu. Kalau kita ingat Petrus itu orang yang menyala-nyala, spontan begitu. Kalau masih ingat cerita ketika Tuhan Yesus ngomong sama murid-murid, akan tiba saatnya aku akan diserahkan, aku akan dianiaya, kemudian para imam dan ahli Taurat, bahkan dia akan dibunuh, Yesus, Bapak Ibu, lalu dibangkitkan pada hari yang ketiga. Tetapi Petrus berkata, Bapak Ibu, dikatakan begini, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Jadi Petrus menganggap penderitaan yang akan dialami Kristus itu harus dijauhkan. Dan Yesus berkata kepada Petrus pada waktu itu, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu, Petrus mengalami sebuah perubahan pola pikir. Dulu, bagi Petrus, penderitaan harus dihindari. Dulu bagi Petrus dan juga yang lain, ketika persoalan datang, mereka lari, Bapak Ibu. Waktu di Taman Getsemani itu, Bapak Ibu, Petrus melarikan diri dan bersama yang lain ketika menghadapi sebuah tekanan. Nah, tetapi kali ini, Bapak Ibu, Petrus memberikan sebuah penghiburan kepada orang-orang Kristen yang ada sebagai perantauan di Asia Kecil, bahwa mereka juga harus bersyukur ketika mereka mengalami sebuah penderitaan, jikalau penderitaan itu bukan karena kesalahan mereka, tetapi mereka mengalami penderitaan karena mereka melakukan kehendak Allah.
berbeda pola pikirnya Petrus yang dulu dengan yang sekarang, Bapak Ibu. Dan memang tidak semua yang Kristus lakukan kita harus teladani dan lakukan, karena ada beberapa yang tidak harus kita lakukan, seperti mati di kayu salib. Kita tidak harus melakukan itu, Bapak Ibu. Tetapi dari bacaan yang kita baca tadi, paling tidak kita bisa belajar bahwa ada jejak-jejak yang Tuhan Yesus tinggalkan, yang bisa kita pelajari, bisa kita teladani ketika kita mengalami penderitaan, Bapak Ibu. Nah, perlu diketahui, Bapak Ibu, ketika berada dalam keadaan penganiayaan atau ketika berada dalam sebuah penganiayaan, Bapak Ibu, surat ini berisi nasihat agar sebagai orang-orang Kristen, jemaat Tuhan, dikatakan harus tunduk kepada pemerintah dengan penuh rasa hormat, Bapak Ibu. Jadi baik kepada yang ramah maupun kepada yang bengis atau kejam. Nah, dan juga surat ini menyebutkan bahwa apa yang dialami oleh jemaat pada waktu itu adalah sebuah kasih karunia daripada Allah. Jadi jemaat diajak untuk taat menanggung penderitaan. Taat bukan berarti pasrah, Bapak Ibu, tetapi taat dengan tidak menyerah, tapi juga taat kepada sikap mengikuti teladan Kristus yang menderita. Nah, karena itu, apa saja teladan Kristus yang bisa kita pelajari, Bapak Ibu, dalam menjalani sebuah penderitaan yang Kristus alami? Yang pertama, ketika Kristus mengalami sebuah penderitaan, ketika Kristus berada dalam sebuah tekanan, Dia, Bapak Ibu, Kristus, menderita tanpa berkesalahan, Bapak Ibu. Kalau kita baca di ayat yang ke-22, Bapak Ibu, saya akan bacakan, dikatakan, Ia tidak berbuat dosa dan tipu daya tidak ada dalam mulutnya. Bapak Ibu yang dikasihi dan dicintai oleh Tuhan Yesus Kristus, perhatikanlah Bapak Ibu, Yesus yang menderita di ayat 21 tadi yang kita baca, Bapak Ibu, Dia tidak berbuat dosa. Jadi, Kristus, setiap kita percaya bahwa di sepanjang hidupnya Dia tidak berdosa. Nah, inilah juga yang disampaikan oleh Petrus di pasal sebelumnya, Bapak Ibu. Kalau kita baca di pasal sebelumnya, Petrus ngomong demikian. Bukan dengan barang fana engkau ditebus, ya, dari cara hidupmu yang lama. Bukan juga dengan emas perak, tetapi dengan darah Kristus yang mahal, yang tanpa noda dan celah, Bapak Ibu. Jadi, pada waktu Yesus mengalami penderitaan dalam hidupnya, itu bukan karena kesalahannya, itu bukan karena dia berdosa, dan bukan itu saja, Bapak Ibu. Ketika dia menjalani penderitaan, dia menghadapinya dengan tanpa berkesalahan, Bapak Ibu. Berbeda dengan kita, Bapak Ibu. Kita ini manusia berdosa, hidup di dalam dunia yang berdosa, bergaul dengan orang-orang yang berdosa, dan ketika kita mengalami sebuah penderitaan, yang seringkali kita mengalaminya karena kesalahan kita sendiri, atau mungkin karena kesalahan orang lain. Jadi, kita seringkali merespon dengan keliru, Bapak Ibu. Tidak seperti dengan Kristus. Dia menderita bukan karena kesalahannya, tapi dia meresponi sebuah penderitaan dengan tanpa berkesalahan, Bapak Ibu. Dan bukan itu saja, Bapak Ibu, ketika dia mengalami penderitaan, bukan saja dia menjalani bukan tanpa berkesalahan, tapi juga dia tidak ada, dan dikatakan tipu daya tidak ada dalam mulutnya. Jadi dikatakan, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Jadi ketika dia mengalami penderitaan, bukan saja dia merespon dengan benar, tapi dia juga tidak menipu di dalam mulutnya. Tidak ada tipu dalam mulutnya. Kalau mau jujur Bapak Ibu, yang dikasihi Tuhan, biasanya Bapak Ibu, untuk menghindari penderitaan, ya, untuk menghindari aniaya, begitu Bapak Ibu, salah satu jurusnya adalah berbohong, Bapak Ibu. Tipu, menipu, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita perhatikan, Yesus tidak, Bapak Ibu. Yesus tidak. Jadi, ketika kalau kita melihat ada seorang mencuri, misalkan Bapak Ibu, ketahuan mencuri, ketika ditanya, kamu mencuri ya? Dia akan jawab, tidak, aku tidak mencuri. Kenapa kok dijawab seperti itu? Padahal sudah jelas dia mencuri. Tapi masih saja dia bilang tidak mencuri. Karena dia
sedang berusaha menghindari penderitaan yang akan dia alami. Salah satunya dengan berbohong. Karena itu Bapak Ibu, kita harus meneladani Kristus. Dan kita semua pasti mengalami penderitaan. Namun tidak semua kita mengalami penderitaan tanpa berkesalahan. Karena itu, saya mengajak kita untuk belajar dari jejak yang Kristus telah tinggalkan ketika dia mengalami sebuah penderitaan. Belajarlah untuk merespon tanpa berkesalahan, Bapak Ibu. Itu yang pertama, Bapak Ibu. Lalu, respon yang kedua, Bapak Ibu, atau teladan yang kedua yang bisa kita pelajari ketika Yesus mengalami sebuah penderitaan, dikatakan di ayatnya yang ke-23 dikatakan demikian. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Yang kedua, Bapak Ibu, teladan dari Kristus ketika mengalami penderitaan, belajarlah untuk menderita dengan kesabaran, Bapak Ibu. Kalau kita perhatikan tadi, ketika dicaci maki, biasanya Bapak Ibu, cenderungnya kita juga mencaci maki. Ketika kita dihina, juga kita akan, dihina balik, menghina balik begitu. Mungkin kita juga tidak menghina secara langsung, Bapak Ibu, karena mungkin ada rasa takut, dia lebih kuat dan lain sebagainya. Tapi paling tidak di dalam hati kita juga mungkin bisa mencaci dan mengutuk atau menghina balik, Bapak Ibu. Jadi itulah yang seringkali kita lakukan di dalam hidup kita. Demikian juga ketika kita diejek, Bapak Ibu. Itu lebih sakit daripada dicaci maki. Karena itu bisa membekas dalam hati. Ada namanya kita dibully dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau kita perhatikan tadi, Yesus ketika dicaci maki, ketika diejek, dia tidak balik mencaci maki, tidak balik membalas. Padahal kalau dipikir, Kristus punya kuasa. Dia sanggup untuk membalas. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan, masih ingat ketika di Taman Getsemani, ketika Kristus mau ditangkap, Petrus keluarkan pedangnya, langsung dia tebas itu hamba dari imam besar. Lalu Yesus bilang, sarungkan pedangmu, kamu pikir aku tidak bisa memanggil malaikat untuk menolong aku? Jadi Kristus punya kuasa, tapi di dalam dia menderita, ketika dia mengalami sebuah tekanan, dia tidak membalas cacian, hinaan, makian, dan dia tidak menggunakan kuasanya, Bapak Ibu. Jadi, ketika Kristus diejek, dia tidak membalas ejekan dengan ejekan, bahkan ketika dia menderita, dia tidak mengancam, Bapak Ibu. Biasanya, orang yang punya kuasa, Bapak Ibu, ketika dia dilecehkan, ketika dia dihina, atau mungkin dia mengalami sebuah penderitaan akan orang lain, kebiasaannya Bapak Ibu, dengan menggunakan kuasa itu dia akan membalas Bapak Ibu. Dan biasanya pembalasannya bisa lebih jahat atau lebih buruk dari yang dilakukan oleh yang menyakiti. Namun ketika kita perhatikan tadi, ketika seseorang mengalami penderitaan, tapi dia tidak punya kuasa, apakah dia juga tetap bisa merespon dengan benar atau tidak? Karena kebanyakan orang ketika tidak punya kuasa, lalu ditekan hidupnya, kadang-kadang mulutnya masih jahat, Bapak Ibu. Kalau kita perhatikan di TV-TV itu ya, Bapak Ibu, mungkin ketemu orang yang jahat, lalu disandra begitu, lalu temannya juga disandra, dipegang atau di gimana gitu, lalu kadang-kadang ada yang mengancam, awas kamu ya, kalau kamu apa-apain dia, padahal dia sedang tidak berdaya, Bapak Ibu. Jadi kita seringkali melihat di film-film seperti itu. Jadi kadang-kadang Bapak Ibu, ketika kita tidak punya kuasa, tapi kita mengalami tekanan dari orang yang lebih kuat, terkadang mulut kita masih jahat, Bapak Ibu. Mulut kita masih mengeluarkan ancaman, awas kok ya, lihat nanti ya, padahal kita tidak bisa membalas, Bapak Ibu. Nah, kalau kita perhatikan tadi, teladan Kristus, ada dua Bapak Ibu yang bisa kita pelajari. Yang pertama, ketika mengalami penderitaan, belajarlah untuk meresponi tanpa berkesalahan. Dan yang kedua, ketika menghadapi penderitaan, belajarlah menjalani dengan sabar, Bapak Ibu. Lalu pertanyaannya, apa rahasianya? Kok bisa menjalani sebuah penderitaan dengan tanpa berkesalahan dan
penuh dengan kesabaran? Rahasianya di ayat ke-23 tadi, Bapak Ibu. Di ayat selanjutnya, saya bacakan. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Tetapi ia, Yesus, menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah setiap kita percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang menghakimi dengan adil? Apakah kita percaya Allah yang kita sembah, Allah yang peduli kepada kita, umatnya? Karena inilah kunci, supaya kita tidak membalas ketika dihina, dicerca, atau ketika kita sedang mengalami penganiayaan, dan juga mulut kita tidak berkata-kata jahat, tapi bisa mengeluarkan berkat, yaitu supaya kita bersandar kepada Dia yang adil. Inilah kuncinya, Bapak Ibu, supaya kita bisa menghadapi sebuah penderitaan dengan tanpa berkesalahan dan juga penuh dengan rasa sabar. Kuncinya cuma satu, Bapak Ibu, yaitu bersandar kepada Dia yang adil. Namun kembali lagi pertanyaannya, apakah kita percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang adil dan Allah yang peduli kepada setiap kita? Bagian ini menjadi sebuah ajakan bagi kita, Bapak Ibu, untuk hidup kudus meskipun menderita. Menderita demi kebenaran. Itulah teladan penderitaan Kristus. Jadi, kalau kita perhatikan, Bapak Ibu, Kristus sudah melakukannya, Dia sudah meninggalkan jejak. Seperti Bapak Ibu, kalau kita dulu ikut pramuka, Bapak Ibu, ketika seseorang sudah berada di depan, dia meninggalkan jejak, kita tinggal ngikutin, Bapak Ibu, jalan yang mereka tuju, dan kita bisa sampai ke tujuan ketika kita tahu jejak-jejak yang mana yang mereka tinggalkan. Karena itu, Bapak Ibu, ketika penderitaan datang, kesulitan datang, apa yang menjadi respon kita? Apakah kita akan lari dari masalah? Apa kita akan menyangkali? Atau justru kita menyalahkan orang lain, menyalahkan diri, keadaan, bahkan menyalahkan Tuhan? Ikutilah teladan Kristus, Bapak Ibu. Ketika menderita, merespon dengan tanpa berkesalahan. Ketika mengalami sebuah penderitaan, menghadapinya dengan penuh kesabaran. Karena hidup Kristus bergantung kepada Dia yang mengadili dengan adil. Karena itu, Bapak Ibu, bersandarlah kepada Dia yang menghakimi dengan adil, yaitu Allah kita. Dan kadang-kadang, Bapak Ibu, kita sengaja mencari masalah, mencari persoalan gitu kan, yang mengakibatkan kita mengalami sebuah penderitaan. Kadang-kadang juga kita lari dari penderitaan, karena tidak sanggup menghadapi, saking beratnya begitu, akhirnya mengambil jalan pintas, mengakhiri hidup, bahkan kabur. Nah, jika sekarang Bapak Ibu, kehidupan kita ada dalam penderitaan, sedang menderita karena kehendak Allah, maka marilah kita belajar menanggungnya dengan taat dan setia, dan merespon dengan tanpa berkesalahan, tetap mengasihi meskipun dibenci, tetap melayani walaupun dikritik, tetapi tetap setia kendati disakiti, tetap bermurah hati tanpa mengharapkan pamrih. Karena itu, Bapak Ibu, saya mau tutup dengan sebuah perkataan bahwa ketika mengalami penderitaan, pakailah sebagai sarana untuk mengucap syukur kepada Allah. Kenapa kok mengalami penderitaan malah mengucap syukur kepada Allah? Sebagaimana kita mengucap syukur kepada Allah atas panggilan keselamatan bagi kita. Ayat ini juga memberitahu kepada kita supaya kita mengucap syukur atas panggilan penderitaan bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena itu, Bapak Ibu, para rasul juga melakukan hal yang sama. Ketika mereka mengalami penderitaan, mereka berbesar hati, bersuka cita, karena dianggap layak menderita seperti Kristus. Bagaimana dengan Bapak, Ibu, dan saya? Apakah kita percaya Allah yang kita sembah, Allah yang adil? Jikalau kita tahu Allah yang adil, maka ketika kita mengalami sebuah penderitaan, tetaplah percaya bahwa Dia Allah yang adil, berserahlah kepadanya, supaya kita bisa menghadapi penderitaan tanpa berkesalahan, dan menghadapi penderitaan dengan penuh kesabaran. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa, Bapak Ibu. Bapak, terima kasih, kami bersyukur buat firman-Mu yang mengajarkan setiap kami, Tuhan, bahwa Kristus telah melakukan bagi kami
dan kami tinggal mengikuti teladan Kristus yang sudah meninggalkan jejak-jejak bagi kami. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau, yang bukan hanya mengasihi kami, tapi Engkau mengutus putra tunggal-Mu, supaya menjadi teladan bagi kami. Terima kasih, biarlah Tuhan menganugerahkan setiap kami, supaya kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Dan biarlah setiap hidup kami selalu mengandalkan Tuhan, dan tambahkan kepercayaan kepada kami Tuhan, untuk mengetahui bahwa Engkau Allah yang adil, supaya ketika kami mengalami persoalan pergumulan, kami menyerahkannya penghakiman hanya kepadamu. Terima kasih buat firman-Mu. Sekali lagi, biarlah Roh-Mu yang suci membantu setiap kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan juga memberkati jemaat-Mu dimanapun mereka berada, kuatkan mereka, mampukan mereka untuk menghadapi hidup ini seturut dengan kehendak Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, dan malam hari ini kami rindu menerima berkat yang datangnya daripada Tuhan. Kekasih-kasih Kristus, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Renungkanlah dan lakukanlah, dan terimalah damai sejahtera yang datangnya daripada Allah Bapa, kekuatan dari Tuhan Yesus yang ajaib, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, yang akan terus menuntun setiap hidup kita, supaya tetap hidup di jalan-jalan Tuhan. Terimalah segala berkat Tuhan bersama dengan kebaikan-kebaikannya, mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.